jelas, baca Qur'annya panjang pendeknya belum lurus, di situ kita wajib belajar tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wali sa'adah wa salamah wal maghfirah wal i'anah wal syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun suatu pasal fi ikhtiyaril ilmi, menerangkan tentang memilih ilmu. Wal ustadzi, dan guru. Wasyariki, dan teman. Wasabati alaihi, dan tetapnya ilmu. Dan tetapnya ilmu. Wasabati alaihi, dan tetapnya ilmu. Yang bagi, sebaiknya, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, apa ayah taro, hendaklah memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsana, yang lebih baik. Apa ilmu? Hu, bagi santri. Hu, bagi santri. Mimma, dari sesuatu, yahtaju, yang butuh. Siapa? Santri, thalib. Yahtaju, yang butuh. Siapa? Thalib. Ilaihi, kepada ilmu, fi amri dinihi, di dalam masalah agamanya, fil hali, di dalam kenyataannya, fil hali, dalam kenyataannya, summa yahtaju, kemudian membutuhkan. Siapa? Thalib.
ilaihi kepada ilmu, fil mali dalam masalah harta benda. Fil mali dalam masalah harta benda. Yang kita bahas saat ini adalah tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan dalam mencari ilmu. Ketabahan dalam mencari ilmu. Jadi apa itu, sebelum belajar, sebelum kalian nyari ilmu kan tengok-tengok, ya, lihat-lihat. Karena di situ kita disuruh memilih, ya, memilih ilmu, memilih guru, kemudian ketabahan dalam mencari ilmu. Karena memang sebaiknya seorang pencari ilmu atau santri, ya, karena kan santri pencari ilmu, itu yang pertama memilih ilmu yang saat ini yang kalian butuhkan. Contohnya saat ini kalian lompaca wudhu misalkan, maka ilmu yang wajib dicari adalah ilmu toharoh, ilmu tentang bersuci. Di sana akan diajarkan tentang tata cara berwudu atau ilmu fikih. Jadi ilmu-ilmu yang saat ini dibutuhkan. Tataran kalian sebagai seorang santri yang masih mondok, maka semua ilmu sangat dibutuhkan. Baik itu ilmu alat, nahwu sorob, dan alat. Saat ini kan kalian butuh membaca kitab. Bisa membaca kitab gundul, bisa membaca kitab tanpa harokat. Nah, itu didapat dengan ilmu nahwu dan sorob. Maka kalian wajib mencari ilmu nahwu sorob. Untuk apa? Untuk supaya bisa menjabarkan pelajaran-pelajaran yang ada di pondok yang notabene-nya atau yang backgroundnya adalah kitab-kitab salafiyah, ya, kitab-kitab ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama yang mutawatir sanad ilmunya, yang mana karangan-karangan itu adalah berbentuk tulisan Arab yang tanpa harokat. Untuk memahami itu, untuk bisa membaca itu harus mempunyai ilmu alat, itulah nahwu dan maka dianjurkan kalian harus belajar ilmu tersebut. Itu contoh kecil saja bahwasanya ilmu-ilmu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang berguna bagi kalian yang saat ini dibutuhkan. Dan nanti ketika terjun di masyarakat, kalian sudah bisa semua dengan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian memilih guru, memilih ustadz, memilih kiai itu perlu. Kita tengok guru tersebut apa kriteria yang harus dipilih, nanti akan dibahas di selanjutnya dalam bab ini, ya. Apa sih kriterianya seorang guru? Apa sih kriteria seorang teman yang perlu dipilih, kan? Asyarik itu kan memilih, asyarik itu teman kan? Memilih teman yang bagaimana? Ya, paham? Apakah teman yang ngajak minggat baik, ada? Apa perlu dipilih itu? Teman yang ngajak begadang baik. Kalau malam sampai jam 4 baru tidur, bangunnya jam 4 siang pula. Nah, ini kategori teman yang tidak harus dipilih. Teman yang harus dipilih adalah teman yang bisa mengarahkan, bisa mempengaruhi kalian kepada kebaikan. Itu yang harus kita pilih. Teman yang kesehariannya bagus, ya, kesehariannya dia rajin sholat, rajin belajar, itu yang perlu kita dekati. Bukan teman-teman yang sifatnya nakal, celana nak dipensil terus, ya kan? Kemudian rambut nak disering-sering, ada. Kemudian lagi, kadang dipirang-pirang, ya kan? Kuku dipanjang-panjangin, tidak galak dipotongin. Kemudian seragam seharusnya gomber, pas, ya kan? Dipres-presin. Celananya standar dibuat pensil, sampai botol pun tidak bisa masuk di. Akhirnya dibuat resleting, kan, dipasang jadi tajam ke bawah, ada kan? Nah, ini adalah yang teman-teman tidak perlu dituruti, tidak perlu didekati, cukup sebatas kenal saja,
Ya, sebatas kenal. Kalau sebatas kenal ya, kalau ketemu negur, kalau tidak ada tidak dicari, itu hanya sebatas kenal. Kemudian sabar dalam ketabahan mencari ilmu. Ya, sabar dan tabah, ya, wasabatu. Tabah di sini adalah karena dalam mondok, dalam mencari ilmu, kalian pasti banyak sekali rintangan-rintangan dan halangannya, ya kan? Kadang tidak betah pengen balik, betul? Ya. Kadang kiriman terlambat. Kadang uang tidak kunjung datang, ada uang disalahguna. Seharusnya bayar SPP untuk jalan. Jangan ya. Ada cak itu. Nah, kalau banyak tolong direm ya. Kasihan orang tua, ya kan? Kasihan. Kenapa kasihan? Ya dia banting tulang, keras keringat, nyari duit untuk kalian belajar. Paham? Malu ya, malu dengan kita. Malu di sini adalah malu kita tidak menjalankan amanah orang tua itu ya. Selanjutnya adalah seseorang atau santri itu sebaiknya memilih ilmu yang dibutuhkan, tadi sudah jelaskan. Yang sangat baik, ya kan? Yang sangat dibutuhkan di dalam masalah agamanya. Kalau kita datang ke pondok, posisi tidak tahu apa-apa, betul? Sholatnya masih tidak jelas, baca Qur'annya panjang pendeknya belum lurus. Di situ kita wajib belajar tajwid. Ya. Akhlak kita masih bejat. Bejat di sini dalam artian tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama. Depan guru berlari, bukan jalan pelan-pelan. Kemudian kalau berbicara dengan guru nyegak-nyegak, ya. Ini akhlaknya maka dia harus belajar akhlak. Kita apa akhlak? Akhlakul lilbani juz 1 sampai berapa itu? 4. Nah itu. Kemudian kalian baru datang belekak-beleku. Apa itu, baca kitabnya masih tidak jelas, maka wajib mencari ilmu nahwu sorof. Ini yang dibutuhkan. Pun demikian tentang harta benda. Harta benda adalah tentang bagaimana cara kalian memanajemen uang sehingga uang bisa cukup 1 bulan dengan jumlah yang tersebut. Paham? Mari kita amanah dalam menjaga, ya, amanah dalam berbicara, jaga amanah orang tua, jangan sampai orang tua kecewa dengan kalian semua. Banggalah menjadi santri, bersyukur menjadi santri karena kalian diberi kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi baik bagi masyarakat. Paham kan? Karena cuaca yang tidak mendukung, mau hujan, mari kita sama-sama bersolawat. Ayo. Rabbi bil Mustafa balil maqasidana maqsuda indana illa anta Rabbana lana ma madaya wasi'al karami
min kasrati dzunubi faghfirha ya mun'imi rahmanu ya rahimu irhamna bi rahmatik ya mun'imu an'imna ini min ni'matik hasbunallahu ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru salamana min dhalalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.